Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman semua, di sini saya ingin sekilas berbagi ilmu tentang apa itu akad ijarah. Jadi, akad ijarah itu adalah akad perjanjian sewa-menyewa antara penyewa, nasabah, dan pemberi sewa, yaitu bank syariah. Nasabah membayar sewa dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Jadi, bank syariah itu memberikan aset atau jasa untuk disewa, kemudian nasabah itu menggunakan aset atau jasa yang telah diberikan bank syariah dengan membayar biaya sewa. Kemudian ada jenis-jenis akad ijarah. Pertama ada ijarah muntahi bitamlik, bisa disebut IMBT. Kedua ada akad ijarah multijasa. Nah, akad ijarah muntahi bitamlik ini yaitu dia sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa akad. Kemudian biasanya digunakan untuk kendaraan dan properti. Yang kedua itu akad ijarah multijasa. Jadi multijasa ini seperti sewa untuk jasa, misalnya biaya pendidikan atau kesehatan. Dan kemudian tidak melibatkan kepemilikan aset. Nah, untuk contoh produk perbankan syariah dengan akad ijarahnya yaitu ada pembiayaan rumah syariah IMBT, sewa rumah hingga bisa dimiliki gitu. Kemudian ada pembiayaan kendaraan syariah. Jadi mobil dengan sistem cicilan sewa. Kemudian ada pembiayaan pendidikan syariah. Biaya sekolah dengan skema syariah. Dan yang terakhir contohnya itu ada pembiayaan jasa medis, ijarah multijasa, yaitu biaya perawatan kesehatan tanpa riba. Nah, apa sih keunggulan akad ijarah dalam perbankan syariah itu? Jadi ada beberapa keunggulan ya. Yang pertama itu ada bebas riba. Jadi murni berbasis sewa tanpa unsur bunga. Yang kedua itu fleksibel. Jadi bisa digunakan untuk barang atau jasa. Yang ketiga ada aman dan transparan. Jadi semua biaya ditentukan sejak awal. Dan yang terakhir itu ada opsi kepemilikan. Bisa berujung kepemilikan gitu. Nah, sebagai penutup atau kesimpulannya, jadi akad ijarah itu sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang menghindari riba atau bunga dan melibatkan transaksi yang jelas dan adil. Ini memastikan bahwa produk perbankan syariah itu mematuhi hukum Islam. Selain itu, akad ijarah memungkinkan fleksibilitas dalam memilih objek transaksi. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan untuk menawarkan berbagai produk sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah, seperti pembiayaan perumahan, kendaraan, atau peralatan usaha. Sebagai kemudian ada ini juga, akad ijarah itu adalah sistem sewa menyewa yang digunakan dalam perbankan syariah untuk pembiayaan rumah, kendaraan, pendidikan, hingga jasa kesehatan. Dengan skema ini, nasabah dapat menggunakan aset atau jasa dengan membayar biaya sewa sesuai syariah bebas riba. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, sedikit bagikan ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.